Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2020 diambil dari Mazmur pasal yang 142 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita sering sekali di dalam kehidupan kita selalu dikejar dengan persoalan. Tentu itu tidak terlepas dari kehidupan kita. Banyak sekali tantangan di tengah-tengah kehidupan kita, dan itu sudah dilalui oleh Yesus Kristus yang telah memikul salib, yang telah mengemban tugas di tengah-tengah dunia ini, membawakan berita firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, atau juga pengalaman di tengah-tengah kehidupan kita, kita seringkali dikejar-kejar oleh hutang atau dililit oleh hutang, atau karena sesuatu hal kita menghadapi banyak persoalan. Demikian juga mungkin terkadang kita dikejar oleh target. Ada juga mungkin karena pekerjaan, dia mengejar target kapan supaya selesai. Demikian juga mungkin terkadang kita dikejar oleh bagaimana untuk mencari uang yang banyak, karena bisa juga faktor usia yang sudah tua, padahal anak-anak kita masih membutuhkan banyak biaya. Atau mungkin banyak sekali yang lain juga di tengah-tengah kehidupan kita. Bisa mungkin juga kita dikejar oleh bayangan kita, bayangan masa lalu, karena dosa-dosa kita, karena kejahatan kita masa lalu, sehingga kita tertekan, sehingga kita juga bisa bimbang atau mungkin ragu di dalam menjalani kehidupan ini, apalagi sampai stres atau tertekan di dalam menjalani segala persoalan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau ini yang terjadi, pasti kita sering merasa kasihan kepada diri kita sendiri. Itulah yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Oh, betapa kasihannya diriku ini. Oh, betapa malang nasibku. Dan kita mungkin juga sering menyesal di dalam kehidupan kita karena berbagai macam persoalan, tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu, ada juga memang sebagian orang ketika dia mengalami banyak tantangan, persoalan, dikejar berbagai macam kejahatan dan yang lain, dia bisa mencari jalan yang lain dengan cara bersama-sama dengan teman, bercanda ria, atau karena uang yang banyak dia bisa melakukan perjalanannya
ke sana kemari, melakukan rekreasi kunjungan ke tempat-tempat wisata. Tapi yang perlu kita ingat Bapak Ibu, itu adalah kesenangan sesaat. Itu adalah kedamaian yang semu di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui teks kita pada saat ini, melalui kisah pengalaman Daud, kita ingin dikuatkan. Daud ingin menguatkan kita. Daud ingin memberikan semangat yang baru di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah yang mau kita renungkan, yang mau kita ikuti di tengah-tengah kehidupan ini. Di mana Daud pada saat itu di dalam sebuah gua dikatakan dia dalam kesendirian, tentu dia khawatir, dia bingung, dia ketakutan, dan bahkan juga bisa mungkin lupa untuk mengingat akan yang lain karena ketakutannya, karena kebingungannya, karena kekhawatirannya. Dia tidak ingat apa-apa. Dia mungkin bisa menjadi merasa sangat tertekan. Tapi Bapak Ibu, disinilah kita diingatkan kembali bahwa Daud mengalami penguatan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dia tetap mengingat Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Karena Daud percaya hanya Tuhanlah yang bisa membantu, yang bisa melepaskan dia, yang bisa menguatkan dan meneguhkan hatinya di dalam setiap persoalan itu. Itulah yang dialami Daud ketika dia pada saat itu dikejar oleh Saul. Dia akan dibunuh, dia dikepung oleh para prajurit daripada Saul. Inilah yang menjadi bahan renungan di tengah-tengah kehidupan kita, yang menguatkan kita di dalam setiap persoalan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kemana kita mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kita, mengarahkan mata kita ketika kita menghadapi persoalan? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sama seperti yang kita hadapi, terutama gereja kita HKBP Tampan ini, telah banyak proses yang kita lalui, banyak jalan yang kita telah tempuh. Tapi mungkin seperti Daud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya jalan yang indah bagi kita. Bagaimana Daud mendapatkan solusi dari doa-doanya, dari permohonannya? Malah dibalik dari pikiran dia, dibalik dari rencana dia, Tuhan punya cara yang lain. Kita bisa lihat Bapak Ibu dari 1 Samuel 22 ayat 2, di mana dikatakan di sana
berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Di tengah-tengah Daud menghadapi berbagai persoalan, malah banyak datang orang kepadanya, sampai dikatakan di sana sampai kira-kira 400 orang datang kepada Daud yang